Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sila kedua Pancasila menurut agama-agama yang ada di Indonesia. Baik, untuk memenuhi tugas pada mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang dibimbing oleh Bapak Dr. Halim Purnomo MPD. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita akan membahas tentang Pancasila. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lanjut. Jadi kita akan membahas makna sila kedua, ya, sesuai dengan tema. Kita akan membahas makna sila yang kedua. Makna sila yang kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang utama sila kedua Pancasila adalah rantai emas dengan warna dasar merah. Rantai dari lambang sila kedua Pancasila terdapat dua bentuk, yaitu bentuk bulat dan persegi. Sila kedua Pancasila mempunyai makna persatuan dan kesatuan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Seperti ketika Indonesia ingin merdeka, dibutuhkan kerjasama dan saling bahu-membahu untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Secara singkatnya, sila kedua Pancasila memberikan nilai bahwa untuk menjadi bangsa dan negara yang kuat dan kokoh, maka persatuan dan kesatuan harus dijaga. Cara yang dapat dilakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah saling menghargai, menghormati, dan bergotong royong. Ya, jadi itulah tadi makna sila kedua Pancasila yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab, ya, yaitu lambangnya dari rantai emas yang berlatar belakang merah. Ya, seperti kita ketahui, merah itu adalah arti keberanian. Kemudian rantai bulat ini melambangkan kepada pemuda Indonesia, yaitu pria, ya. Kemudian ini kan tadi kan ada dua bentuk rantainya, bulat dan persegi. Yang bulat ini adalah melambangkan pemuda pria, dan yang rantai persegi melambangkan pemuda wanita, yaitu masyarakat Indonesia, ya. Ya, jadi kalau kita berbahas rantai itu kan saling sambung menyambung. Jadi untuk yang Pancasila ini satu bulat, satu peta, satu persegi, satu bulat, satu persegi, satu bulat, satu persegi. Jadi bisa kita simpulkan bahwa untuk memerdekakan Indonesia itu perlu kerjasama yang sangat harus dilakukan, ya. Kerjasama itu yang sangat dibutuhkan dalam mencapai kemerdekaan. Kerjasama dari pria dan wanita, tidak ada perbedaan istilahnya transgender, tidak ada itu semua. Jadi sama-sama kita, baik pria wanita, sama-sama kita membangun Indonesia supaya menjadi negara yang berkemajuan.
Ya, kita lanjut. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Ya, yang pertama kesopanan dan beradab. Ya, di mana kesopanan ini adalah nilai yang pertama yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Ya, kesopanan dan beradab. Artinya kesopanan ini adalah yang sangat dibutuhkan dalam hal kemanusiaan yang bersifat adil dan beradab. Ya. Yang kedua, rasa empati dan kasih sayang. Rasa empati dan kasih sayang ini juga merupakan nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian selanjutnya kesamaan derajat sesama manusia. Nah, ini bermaksud tidak ada perbedaan derajat, baik misalnya perempuan lebih di bawah daripada pria, itu tidak ada. Itu semua derajatnya sama di mata Pancasila, khususnya di sila kedua. Nilai-nilai ini kesamaan derajat, itu tidak ada perbedaan derajat, tidak ada perbedaan kasta-kasta tertentu, ya. Jadi yang terakhir atau yang keempat, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Ya, nilai kemanusiaan harus dijunjung tinggi demi tercapainya sebuah sebuah tujuan untuk memerdekakan atau memajukan bangsa Indonesia. Ya, lanjut untuk slide yang ke-6. Ada makna sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab menurut pandangan agama. Ya, yang pertama ini kita bahas menurut pandangan agama Islam. Jadi kan di Indonesia ini kita ada 6 agama: Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Ya. Jadi yang pertama kita bahas sila kemanusiaan yang adil dan beradab menurut pandangan agama Islam. Yang pertama, makna sila kedua Pancasila menurut pandangan Islam, kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan sistem berperilaku dan berakhlak bagi mayoritas umat Islam. Nah, sila kedua Pancasila memiliki nilai-nilai maknawi hakikat kemanusiaan yang tidak saja sebagai makhluk berbudaya, tetapi juga memiliki kodrat rasa keadilan dan adab. Keberadaban merupakan akhlak atau tingkah laku yang menggambarkan sopan santun dan budi pekerti yang luhur, yang bersumber dari tauhid kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jadi makna sila yang kedua Pancasila ini menurut pandangan Islam itu sangat sejalan dengan ajarannya, yaitu yang dimana dalam kitab Al-Quran itu kita itu harus bersatu, ya, bersatu dalam hal kemanusiaan, ya, adil dalam memperlakukan manusia, adil dalam memperlakukan diri sendiri, manusia, dan siapapun kita harus berlaku adil. Ya, kemudian dan beradab itu menurut pandangan Islam tidak ada hal-hal negatif, ya, dalam nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang menurut ajaran Islam, ya. Tentunya tidak ada. Sangat nilai-nilainya positif, kemudian ya tidak ada hal-hal yang dapat menimbulkan permusuhan, ya. Dah, oke. Kemudian lanjut ke pandangan Islam, pandangan sila kedua, pandangan agama Kristen terhadap makna sila kedua Pancasila ini. Menurut agama Kristen, sila kedua menjelaskan bahwa sebagai sesama manusia kita harus berlaku adil dan senantiasa memperlakukan manusia lain dengan beradab.
Perintah untuk menegakkan dan mengajarkan keadilan ini juga ditegaskan oleh Tuhan dalam kitab mereka Yesaya ayat 51 ayat ke-56 ya, dan Ulangan. Jadi diulang atau ditegaskan dalam 13:20. Itu saya tidak bisa baca ya. Kemudian mengapa kita diperintahkan untuk menjadi manusia yang adil? Karena Tuhan mencintai keadilan. Itu dikatakan dalam kitab mereka, kitab Ibrani jilid 1 ayat 9 ya. Jadi lagi-lagi sila ini tidak, menurut agama Kristen, menurut pandangan mereka tidak ada hal-hal negatif. Jadi juga mereka itu sila ini juga sangat sejalan ya dengan kitab-kitab mereka, dengan ajaran mereka. Tidak ada yang menimbulkan permusuhan atau tidak ada perbedaan pandangan terhadap ajaran mereka dengan makna sila kedua ini ya. Jadi menurut Islam, menurut Kristen itu sangat positif, sesuai dengan ajaran yang tidak ada perbandingan atau perbedaan pendapat, khilaf. Kemudian lanjut untuk menurut pandangan agama Buddha tentang makna sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut agama Buddha, Pancasila adalah ajaran dasar moral agama Buddha yang ditaati oleh para pengikut Siddhartha Gautama. Sang Buddha bersabda bahwa barang siapa sempurna dalam sila dan mempunyai pandangan terang, teguh dalam dhamma, selalu berbicara benar dan memenuhi segala kewajibannya, maka semua orang akan mencintainya. Ya, jadi kemanusiaan, kesopanan, adil, adab itu ada dalam agama Buddha. Dan kemanusiaan, adil, adab, kesopanan yang terkandung dalam nilai-nilai makna sila kedua itu ada dalam ajaran Buddha. Jadi lagi-lagi tidak ada pertentangan atau perbedaan atau hal-hal positif atau yang dapat menimbulkan permusuhan dari makna sila kedua menurut ajaran Buddha. Positif sesuai dengan ajaran dan tidak beda, tidak ada yang beda dengan pandangan-pandangan Islam dan Kristen tadi, sama-sama sesuai dengan ajaran. Oke, lanjut. Menurut pandangan Hindu, menurut pandangan agama Hindu, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu dalam ajaran Hindu adalah meyakini adanya Atma, yaitu keyakinan adanya percikan terkecil atau pemberi hidup pada setiap manusia yang bersumber dari Brahman. Ajaran umat Hindu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan karena percaya dengan hukum karma pahala yang senantiasa menuntun umat Hindu melakukan perbuatan baik untuk mewujudkan kualitas diri dalam kehidupan beragama, berbangsa, bernegara dengan mengimplementasikan ajaran Tattwam Asi. Jadi ajaran Hindu ini dikenal juga dengan ajaran Tattwam Asi. Ya, jadi makna sila kedua Pancasila yaitu yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab sudah ada juga ya dalam ajaran mereka, dalam ajaran agama mereka, dalam kitab suci mereka juga ya. Nilai-nilai kemanusiaan justru dalam dalam ajaran mereka nilai-nilai kemanusiaan ini harus dikedepankan ya, karena mereka percaya dengan hukum karma yang senantiasa menuntun umat mereka untuk melakukan perbuatan baik. Jadi setiap
mereka percaya kepada karma. Jadi kalau kita berbuat baik pasti dibalas baik, kalau kita berbuat buruk pasti dibalas buruk. Ya, jadi tidak ada yang hal negatif ya. Kemudian lanjut, menurut agama Katolik, dalam nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab terkandung prinsip kecintaan kepada sesama manusia, sesuai dengan prinsip bahwa kemanusiaan adalah satu adanya, kejujuran, kesamaderajatan manusia, keadilan, dan keadaban. Mewujudkan nilai kemanusiaan yang menggambarkan kecintaan pada sesama manusia harus dengan tindakan kemanusiaan. Tindakan kemanusiaan menjadi karya pelayanan atau diakonia kepada sesama yang didasarkan pada cinta kasih. Aneka bentuk kegiatan pelayanan kepada sesama dapat dilakukan dengan kunjungan orang sakit, aksi Natal, dan lain sebagainya. Jadi menurut agama Katolik, yang terkandung dalam makna sila kedua ini itu juga sejalan dengan jalan mereka. Misalnya yang disebutkan tadi, aksi kunjungan kepada orang sakit itu adalah kegiatan-kegiatan kemanusiaan ya, adil dan adab, itu kecintaan kepada sesama manusia itu adab, adil ya. Selanjutnya menurut agama Konghucu, mengajarkan tentang hubungan kemanusiaan untuk bersosialisasi dan bermasyarakat. Ajaran ini dapat kita jumpai dalam kitab Mengzali 3A48. Antara orang tua dan anak ada kasih, antara atasan dan bawahan ada kebenaran, keadilan, atau kewajiban. Antara suami dan istri ada pembagian tugas, antara orang yang muda dan yang tua ada pengertian tentang kedudukan masing-masing, dan antara kawan dan sahabat ada sifat dapat dipercaya. Ya, jadi menurut agama Konghucu tidak ada hal-hal yang negatif lagi-lagi ya. Nah, begitulah menurut mereka. Kemudian kesimpulannya adalah kemanusiaan yang beradab mengandung nilai-nilai normatif yang tinggi dalamnya, di mana setiap agama di negara Indonesia diharuskan untuk bertoleransi dengan agama yang lainnya, hidup rukun, saling menghormati, dan bersifat empati. Jadi makna sila kedua ini menurut pandangan agama di Indonesia tidak ada yang bertentangan atau tidak adanya perbedaan pendapat ya bagi mereka ya. Yang jelas sila-sila ini kan dibangun atas agama-agama, karena perjuangan ini, pejuang-pejuang kemerdekaan ini adalah orang-orang yang mempunyai agama. Jadi seperti ada imam-imam yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Islam, atau ada orang-orang Kristen yang berjuang untuk kemerdekaan. Jadi Pancasila ini dibangun atas dasar-dasar agama, agama Islam, Kristen, Buddha, dan lainnya sebagainya. Baik, demikian dalam presentasi kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata saya yang salah, itu harap dimaklumi, karena saya ini berstatus sebagai pelajar yang harus selalu ditegur dan diajarkan kepada kebenaran-kebenaran. Itu mohon dimaklumi apabila ada kata-kata yang salah atau pengucapan yang kurang tepat, seperti pengucapan kitab menurut agama mereka ya. Jadi saya mohon maaf sebelumnya. Baik, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.